Halo guys. Halo. Kembali lagi di Tomcast aka Tomik Podcast. Oke, Tomcast kedua kita pada kali ini kita mengundang narasumber yang cukup terkenal di kalangan sekolah kita ya. Karena termasuk senior ya, itu spoilernya tuh, guru senior di SMP Katolik Santo Mikael. Mungkin udah ada pada lihat di title-nya ataupun di judulnya ya kan? Iya Di benar. gambarnya apa sih namanya gambarnya? Ya di gambarnya. Iya. Mungkin kalian sudah tahu siapa narasumber kita kali ini. Kita kasih tahu aja langsung ya. Iya kali. Ayo usia, siapa itu narasumber kita? Jeng. Budian. Asik. Aduh Budian. Halo Budian. Halo Ibu Dian, selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Gelsi dan siapa ya? Aduh. Tapi ini seru sih, karena Budian di sini meluangkan waktunya ya. Iya, untuk kita. benar. Karena Budian ini termasuk guru yang sibuk. Iya, sibuk banget, sibuk gitu ya, sibuk banget gitu. Dan akhirnya ada waktu dan Bu Ian meluangkan waktunya untuk kita. Makasih ya Bu Dian atas kehadirannya. Oke, sama-sama. Kok tahu kalau Ibu sibuk? Iya Tanya dong. manajer Ibu ya. Wih, tanya manajer guys. Aduh, udah kelihatan kan ya seberapa terkenalnya Ibu Dian ini, asik. Tapi di sini kita nggak cuman ajak atau undang Bu Dian. Iya. Di sini kita juga ada salah satu teman kita, salah satu anak kebanggaan juga. Iya benar. Anak berprestasi di SMP Katolik Santo Mikael. Iya. Siapakah itu Lucia? Siapa Kamu ya? sudah ada di title-nya ya, tapi kita perkenalkan lagi nih. Iya. Siapa Lucia? Lionel. Lionel. Selamat datang Lionel. Gimana Ya. Lionel? Selamat siang. Ya, selamat siang. Rada tegang ya kita di sini karena emang baru-baru gitu. Aduh. Gimana nih kalian? Lionel sibuk nggak? Nggak kan? Kayaknya Lionel juga sibuk deh, soalnya pas saya ajak kemarin itu hampir dia nggak bisa. Karena apa nih? Lionel sibuk apa sih? Itu kalau lagi mau suruh ke sekolah gitu kan papa saya nggak ada yang antar gitu. Oh, nggak ada yang antar. Iya. Tapi Tapi- kalau rada siangan bisa. Oh iya. Tapi keren dong ini karena Benar. demi Tomcast kita, demi Iya. OSIS ya, Lionel dan Budian datang hadir di sini meluangkan waktunya. Aduh, keren sekali. Oke, jadi di tema Tomcast kali ini tuh adalah guru matematika kok bisa gaul juga ya. Waduh, Asik. nggak salah pilih ya. Enggak dong. Bener. Kan Budian ini terkenal dengan jiwa-jiwa anak mudanya. Iya. Ya kan? Aduh, Bu. Dari sudut pandang mana itu? Dari sudut pandang anak-anak dong Bu, guru-guru. Terus juga Lionel di sini datang karena Lionel ini terkenal dengan kepintarannya di Iya, bidang matematika pintar MTK. juga. Iya, jadi di sini Budian juga mengajak Lionel Iya. dan kita juga mengajak Lionel untuk ikut serta. Apakah Ibu Dian dan Lionel siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami? Kayak ini ya, kayak mau ujian lagi ya. Siap ya Lionel ya. Siap ya. Enggak kok, enggak sesusah matematika, Iya, benar, enggak perlu benar, pakai benar. logika, Iya. hanya improvisasi dan narasi. Nggak usah pakai rumus kok. Iya, enggak perlu rumus. Oke, bisa ya. Semangat. Apakah kalian bersedia? Belum bersedia. Aduh, Siap. Wah, siap. Oke, kayaknya karena belum makan nih makanya pada lemas nih. Tapi nggak apa-apa. Anak OSIS dan guru MTK, anak MTK semangat selalu. Iya. Oke, kita mulai ya. Langsung aja. Mungkin kita tanya-tanya sedikit terlebih dahulu ya untuk pemanasannya ke Budian gitu ya. Budian Ya, ini gimana? sudah berapa tahun menjadi guru Oke. di sekolah ini? Ya. Terima kasih Gelsi ya. Mm-mm. Mungkin boleh nyapa dulu ya. Ya, boleh, Iya, boleh, tadi boleh, Gelsi boleh. aja yang nyapa, Ibu juga bingung mau gimana. Oke, terima kasih. Selamat siang, Suster
Renata MASF sebagai Kepala Sekolah Santo Mikael, Bapak Ibu staf dan Dewan Guru, serta Bapak Ibu karyawan, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Lumayan kesempatan yang langka juga nih. Tapi mungkin judulnya bisa agak diubah juga kok, guru gaul ini nggak tahu ini gaulnya di mana. Perasaan ibu yang paling ini deh. Apa-apa yang paling terakhir. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan tadi yang disampaikan Gelsi, ibu sudah berapa tahun ya? Udah mau ke 17 tahun ya. Wah, udah lama juga ya, Bu. Bulan Juli. Aduh, udah mau sweet 17 nih. Aduh ya. Ibu Dian khusus guru-guru itu sweet 17-nya 2 kali. Iya. Terus gimana perasaan Ibu menjadi guru? Udah 17 tahun. Menjadi OTW ya, OTW jadi 17 tahun ya, Bu. Gimana rasanya, Bu? Iya. Perasaan gimana ya? Ya lumayan ini ya, apa ya, kok bisa bertahan juga ya, padahal pastinya tidak mudah juga kalau untuk ibu ya. Jadi dulu ibu pas masuk tuh tahun 2005 tuh Bapak Arnold tuh pas masih kelas 8. Wah, Di Tomik. Nah, jadi pernah termasuk guru juga ya? Oke, lanjut, Bu. selama 17 tahun ya tentunya ini ya perlu perjuangan juga ya. Ya perasaannya tentunya ya bangga walaupun memang belum banyak atau mungkin malah belum ada ya hal yang mungkin mencuat di permukaan. Apa sih kerjanya Budian, nggak ada nih, nggak kelihatan mungkin kayak gitu. Cuma yang jelas ibu senang dan bangga juga menjadi keluarga SMP Santo Mikael ya, dimana ibu di sini juga tidak ada keluarga yang memang ibu itu istilahnya memutuskan untuk merantau ke Kalimantan tanpa ada orang yang dikenal. Jadi memang benar-benar yang habis pendadaran itu bulan Mei 2005, kemudian bulan Juni itu ada pengumuman pendaftaran guru di Kalimantan. Setelah pendadaran sempat ditanya juga sama dosen nih, nanti mau ngajar di mana? Di Kalimantan. Ternyata memang kata-kata juga doa ya, terwujud lah itu tanpa direncanakan. Ternyata langsung bisa ke Kalimantan dengan latar belakang nggak tahu seperti apa situasinya, budayanya. Tapi ibu lumayan shock juga pas pertama kali datang itu. Siswa-siswi SMP Santo Mikael saat itu angkatannya itu tinggi badannya itu sepak dami itu. Jadi ibu kalau mau ngajar tuh harus melihat ke atas. Minder gak, Bu? Minder gak? Karena Minder ya ada sih, cuma ya tetap harus percaya diri. Iya, percaya diri. Oke, mungkin itu dulu. Ya, kita flashback dikit nih karena ini sudah tahu sedikit ya. Iya benar. Udah berapa tahun Ibu dia menjadi guru, kita flashback sedikit nih saat Ibu masih SMP seumuran kita gini. Kita pengen tahu juga nih, Bu. Ibu tuh suka sama matematika tuh sejak kapan? Apakah seumuran Lionel gini yang masih SMP udah suka atau memang udah dari kecil gitu, dari SD? Boleh diceritakan, Bu? Oke, terima kasih Kelsey, Lucy. Mungkin tanpa disadari mungkin dari sejak dalam kandungan kali ya. Karena ibunya Budian tuh pernah cerita kalau ibu tuh dulu ibunya Budian itu sejak SD itu suka matematika gitu. Jadi nggak tahu pas hamilnya ibu, nggak tahu, mungkin semua kan diurusin sendiri. Maksudnya tentang itu ekonomi. Nah, kalau Budian sendiri yang ibu sadari sih mungkin sejak kelas 5 SD kali ya. Nah, pas itu ada pembagian lembar ulangan. Nah, ibu penasaran nih, aduh lama betul nggak dapat nih, saya nilainya berapa gitu ya. Ibu nilainya berapa? Nggak tahu, otomatis langsung terbesit, pengen jadi guru. Awalnya tentang jadi gurunya dulu ya. Tapi kalau untuk matematikanya emang dari SD itu senang ya, maksudnya paling tertarik dan paling nggak ngantuk sih. Kalau misalnya ada pelajaran lain ibu kadang ngantuk gitu. Jadi kalau saat belajar matematika seingat ibu nggak pernah ngantuk sih. Jadi itu dari kelas 5 ya, Bu? Iya. Juga ya. Iya, jadi untuk kan ibu ini memang udah dari kelas 5 langsung dapat kertas ulangan terus merasa tertarik gitu ya. Itu ada keturunan garis dari keluarga atau memang nggak ada sama sekali, jadi pure ibu sendiri yang satu-satunya menonjol di sini matematika? Ada
sih Oh sebenarnya. ada, oh jadi keturunan ya Bu? Ya ada istilahnya kayak kakek ya, Hmm. tapi beliau nggak berkeluarga, jadi beliau bruder. Jadi kalau garisnya dia ya, ibu panggilnya kakek ya. Beliau memang mengajarnya bidang matematika juga ya. Jadi dari sejak Budian sekolah itu setiap saat selalu ngecek tuh nilai rapot ibu. Heeh. Jadi nilai ibu setiap ibu habis terima rapot dicek tuh nilai rapotnya. Nah, terus pertumbuhannya kalau misalnya ibu pas kuliah pun beliau juga yang memberi masukan. Kamu tertarik nggak kalau misalnya masuk ke jurusan pendidikan matematika gitu? Oh, jadi Ya, jadi bruder ini atau kakek ibu ini memang membantu banyak dari ibu berprestasi atau berpendidikan di matematika. iya. Oh gitu. Oke, tanyakan untuk Lionel dong ini supaya Lionel juga semangat ini. Nah, Lionel, oke, sejak kapan Lionel suka sama matematika? Kan di sini Budian dari kelas 5 SD. Ya. Kita juga temanan, setahu kok kamu juga dari SD, tapi kelas 2. Tapi atau mungkin kamu baru memang tertarik atau nampaknya itu di kelas berapa, boleh dijelaskan? ya saya ini suka matematika itu sebenarnya sejak TK. Wow. Tepuk tangan dong. Pantasnya pintar ya. Kalah kita. Oke, boleh diceritakan itu bisa sukanya tuh karena apa? Dikenalkan kah atau memang gimana? Ya, mama saya kan ngasih buku matematika tentang jari matika. Nah, pas saya baca-baca, oh sepertinya menarik ini. Terus saya mulai suka yang berbau perhitungan gitu. Wow. Aduh. Saya dari TK. Dari TK. Di TK aja saya masih suka joget-joget nyanyi-nyanyi. Bener, aduh. Ini belajar loh lu, ya ampun Kak. Tapi nggak apa-apa karena setiap anak punya Iya. kepintarannya masing-masing. Tapi itu patut banget sih, keren loh. Keren banget. Maaf ya kita sedikit ini gimana gitu sama Iya, orang-orang yang iya. pintar Soalnya matematika. kaget banget ternyata dari Iya. TK loh. Dari Kirain TK. baru-baru SD sama kayak ibu dia Iya. kelas 5 gitu. Astaga. Ternyata dari TK ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang giliran aku ya yang nanya ya. Ya, oke. Keuntungan matematika menurut Lionel apa sih? Keuntungan matematika itu matematika membuat kita bisa berpikir lebih sistematis. Oh iya. Terus bisa mengasah logika kita. Terus matematika itu bisa membuat kita menjadi lebih cermat, teliti. Iya. Terus juga matematika itu bisa membantu banyak dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya Iya. kayak kegiatan jual beli dan lain sebagainya. Iya benar. Tapi kalau dari ibu sendiri keuntungannya apa? Keuntungannya mungkin apa ya? Sudah diwakili sedikit ya sama Lionel tadi. Kalau dari ibu sih yang ibu rasakan lebih ke mungkin yang pertama selalu ini ya, berusaha Iya berusaha. bisa menyelesaikan tantangan ya. Kalau di matematika kan kita selalu dihadapkan misalnya menyelesaikan soal gitu ya. Jadi kita terasah untuk bisa menaklukkan tantangan. Kemudian ada nih ibu catat, ibu nyontek dulu ya. Aduh, Kemudian pegang-pegang tentunya gimana bisa berpikir kritis Iya, ya. Dari sana misalnya untuk soal-soal yang membutuhkan nalar gitu, mentok gitu ya, kita harus bisa mencari tahu nih benar-benar apa sih yang diketahui di soal yang bisa digunakan untuk menjawab gitu ya. Jadi dalam keseharian ibu sih bisa itu ya, berpikir kritis, kemudian logis, kemudian tidak mudah menyerah ya. Kemudian dari pengalaman ibu saat di dalam kelas, kalau misalnya saat temannya belum mendapat jawaban nih, ibu sudah dapat jawaban duluan nih, jadi menambah kepercayaan diri juga gitu ya. Nanti temannya bisa kita bantu juga diajarin. Terus apa lagi ya? Banyak sih Banyak sebenarnya. Ya, nampaknya banyak keuntungan juga. Tapi kita sebagai anak-anak santri seperti ini kurang ngulik ya Bu. Maaf Bu, makanya kita nanya ini siapa tahu juga dapat
jadi pembelajaran untuk kita semua ya guys. Hmm. Terus juga mau nanya, karena ini keuntungannya banyak. Tapi pernah nggak sih Ibu sama Lionel merasa kayak, oh saya kok tiba-tiba jenuh gitu, jenuh dengan matematika atau tidak suka dengan matematika? Pernah nggak Bu? Boleh ceritakan sedikit pengalamannya Lionel dan Ibu? Ibu duluan deh. Oke, apa ya? Jenuh. Ya. Ya kan nggak mungkin juga kita mikirnya 24 jam ya kan. Ya. Nah, kalau memang saatnya memikirkan matematika ya yang ada ya karena ada tantangan itu jadi ya enjoy menikmati ya. Kalau memang pas waktu sudah mau memikirkan yang lain-lain ya kadang ya memang ada juga matematikanya yang membantu di sana. Tapi yang jelas benang merahnya ya tetap enggak sih. Enggak ya? Belum, ya. ya. Oke. Enggak ada. Kalau Lionel sendiri gimana? Apakah ada? Untuk pernah, Oke. yaitu saat saya sedang menghadapi atau menemukan soal-soal yang sulit dan rumit, itu Mhm. saya bingung bagaimana. Mm-mm. Itu saya sedikit kesulitan. Mm-mm. Jadi itu seperti sedang melawan bos saat main game. Iya. Terus bosnya itu susah banget, Iya. nggak tahu gimana cara ngalahinnya. Ya. Ya, dan saya itu cara harus dengan gigih cari penyelesaiannya. Sama kayak Mm. lagi main video game lawan bos kesusahan, ya cari panduannya bagaimana caranya. Dan akhirnya setelah mempelajari tentang soalnya tersebut, maka soalnya bisa diselesaikan dengan mudah. Mm-mm. Ya, seperti itu. Jenuh nggak? Jadi kesulitan itu memotivasi saya untuk mencari penyelesaiannya justru. Oh, jadi nggak merasa bosan sama sekali ya? Iya. Beda ya? Beda ya, Lus? Beda-beda. Tapi nggak apa-apa, kan setiap pandangan kita berbeda-beda Iya, ya dalam beda-beda. matematika dan matematika. Semoga dari sini kalian juga dapat berubah ya pikirannya, maksudnya jangan terlalu membenci Iya. juga, Mm. tetap satu pandangan yang positif gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Ayo Lucia, ada yang mau ditanyakan lagi? Selama ibu menjadi guru di SMP Katolik, apakah ada perubahan dalam diri ibu? Oh, jadi ya saya panjangin lagi ya supaya lebih jelas. Iya, Selama ibu menjadi guru di sini, menjadi guru matematika di sini, ibu ada pola pikiran atau mungkin kepribadian ibu ada yang berubah gitu nggak sih Bu? Dari segi mungkin kehidupan maupun dari segi matematika ada nggak Bu? Yang awalnya gila belajar tiba-tiba jadi mungkin sedikit gak terlalu lah, biasa aja gitu. Apakah ada Bu? Bisa ceritakan? Ya, namanya manusia ya, Ya. tentunya pasti ada ya. Mungkin ya. kalau dari ibu sendiri ya banyak sih ya Dik ya. Mm-mm. Apa tadi? Yang berubah ya? Iya. Tentunya kayak misalnya batu ditetesin air ya, tentunya akan berlubang juga ya. Iya. Mungkin bisa tanya juga Pak Arnold, atau mungkin banyak juga yang ibu masih sama ya, maksudnya dulu mungkin mungkin ada istilahnya kayak panggilan khusus ya. Iya. Tapi mungkin masih bertahan sampai sekarang. Mungkin dinilai dari ya cara ibu berbicara, kemudian cara ibu memperlakukan siswa ya. Sejauh ini yang ibu lakukan sih kalau memang ada masukan ya ibu berusaha sih untuk membuat perubahan, tetapi untuk hasilnya mungkin nggak tahu apakah orang di luar berpikir kalau ibu tetap saja seperti itu atau tidak berubah, tetapi dari hati, sikap dan kata-kata tingkah laku ibu ya ibu berusaha untuk mengubah apa sih yang memang kurang pas gitu ya. Oh iya. Kalau dari segi ini kedisiplinan ya mungkin masih tetap sama. Masih tetap sama, nanti bisa tanya Esther Renata. Tapi sebenarnya ada sih, misalnya dalam seminggu ada mungkin 1 hari 2 hari ibu sudah berusaha untuk berubah gitu ya. Ini apa lagi nih yang berhubungan dengan mengajar kah? Ya, sebenarnya sebentar ya Lionel, saya lagi fokus banget nih sama Bu Dian, soalnya benar-benar tertarik nih sama Ibu Dian. Saya kan Ibu Dian di sini senior ya, udah lama banget, udah berpengalaman lah gitu.
Jadi ada saya pengen tahu Bu, dari mana Ibu mau ada kepikiran untuk menjadi guru matematika? Apakah itu langsung, oh saya suka nih sama matematika, aduh nanti saya besar jadi guru matematika atau mungkin ada prosesnya pas Ibu udah SMP, SMA gitu baru kepikiran? Boleh diceritakan Ibu? Oke, ini ada contekannya. Prosesnya ya, Ibu jadi guru tadi sudah Ibu ceritakan dari awal kelas 5 SD ya. Kemudian saat mau memilih jurusan itu jujur Ya. ini pertama kali pertimbangannya tuh harga SKS prodi pendidikan matematika itu per SKS-nya pas Ibu mau pilih-pilih itu paling murah. Oh ya, Maaf. Nah, tetapi walaupun begitu, jadi kelasnya itu pas angkatan Ibu angkatan 2000 ya, pendidikan matematika itu pas kebetulan paling banyak tuh 100 lebih tuh angkatannya di pendidikan matematika di Sanata Dharma pas itu. Kemudian dari hal itu karena terjangkau, kemudian Ibu karena tadi dasarnya juga tertarik ya, jatuh cinta dengan matematika karena di sana Ibu menemukan tantangan ya. Dengan Ibu bisa menyelesaikan atau menaklukkan tantangan, tentunya Ibu merasakan kepuasan ya. Kemudian tumbuh kepercayaan diri tentunya. Dan saat orang lain tidak bisa dan saya bisa membantu, itu di sana juga memunculkan kepuasan juga. Mungkin itu. Wow. Makasih. Oke, jadi itu karena ngelihat dari itu yang paling murah ya Bu. Maaf ya Bu, kita skip ya. Jadi Ibu, tapi emang itu karena memang udah ada dari sejak kelas 5 gitu ya Bu. Karena Ibu suka, tertarik dengan matematika, jadi milih matematika. Oke. Tapi dari segi itu apakah orang tua Ibu mendukung gitu? Jadi untuk menjadi guru matematika? Oh, tentu. Hal yang positif tentunya akan didukung Ya. Ibu juga dulu SMA masuk ini ya asrama Bu. Oh, betul sekali. Nah, kita di sini nggak cuma akan membahas matematika ya teman-teman. Di sini kita juga akan membahas sedikit tentang kehidupan Ibu, di mana kita juga pengen berbagi sharing gitu anak-anak asrama ya. Pasti Ibu udah terbentuk mandiri sejak SMA. Jadi Ibu bisa sharingkan nggak sih Bu kesan atau pesan gitu sama Ibu bersekolah dulu sampai sekarang? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, sebenarnya di ruangan ini sudah nggak kelihatan nih. Kemarin saat ada penerimaan rapot ya, dengar si Queen nih pengen juga nih mau berasrama. Kemarin siswa-siswi SMP sudah dapat promosi ya dari SMU Sedes Sapiensi Bedono ya. Nah, itu dulu Ibu sekolah di sana berasrama kan. Nah, tentunya dalam proses kita berasrama banyak karakter kita yang dibentuk ya. Dari pengalaman kita, dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, karena kan memang semua sudah terjadwal ya. Di asrama tentunya kita nggak bisa kalau di tempat Ibu kemarin nggak ada les ya. Jadi untuk kita belajar ya kita otodidak ya, selalu berusaha menguasai, memahami sendiri. Kemudian bisa diskusi dengan teman, kalau memang ada kesulitan bertanya dengan yang lebih tahu gitu ya. Kalau di sekarang kalian sangat beruntung punya banyak tempat untuk bisa mencari tahu jawaban atau mencari jawaban ya. Bisa tinggal browsing, semuanya ada di genggaman kalian ya kan. Kalian mau memakai itu untuk hal positif atau bagaimana, nah kalian yang menentukan ya kan. Nah di asrama Ibu merasa punya keluarga baru ya. Kemudian Ibu juga mau tidak mau, senang tidak senang, selalu dibiasakan untuk melakukan hal-hal positif yang bermandiri mandiri. Kemudian mengatasi misalnya kita punya konflik dengan teman gitu ya, kita harus bisa menyelesaikan dengan untuk baik selalu positif lah. Itu perjuangan Ibu juga ya. Perjuangan Ibu juga di asrama ya Bu. Jadi itu ya teman-teman sedikit gambaran ya, kalau kalian pengen masuk asrama, kalian pasti bakal bertemu dengan banyak teman ya, keluarga baru. Tapi ya pasti untuk di dalam keluarga baru itu nggak semuanya akan lancar, pasti ada banyak hal-hal
konflik ya mungkin atau hal-hal yang kurang berkenan akan terjadi, tapi ya di situ kita juga belajar ya Bu, Iya, benar untuk sekali, menyesuaikan diri, untuk bisa beradaptasi dengan mereka, untuk berkenalan lebih lanjut karena memang biasanya awal-awal ketemu itu pasti akan ada konflik gitu ya, dan akhirnya pasti akan terselesaikan dengan baik. Oke Ibu, mantap sekali. Aduh, enak ya dengerinnya, Enak banget. aduh. Kita tanya-tanya lagi nih, apa lagi ya Lus? Lus, ini kita juga lihat cetekan nih Bu, jadi gak cuma Ibu di sini Bu. Aduh, Aman, masih soalnya aman. kita nggak ya kan? hafal Bu. Kita tanya nih ke Lionel deh. Kan Lionel, kita kan sudah bahas sedikit tentang Budian, di mana Budian dari kelas 5 SD sudah ada keinginan untuk menjadi guru matematika. Iya. Apakah Lionel ada juga keinginan gitu untuk menjadi guru matematika, atau mungkin Lionel punya prestasi sendiri atau keinginan cita-cita sendiri? Boleh Lionel sampaikan, ceritakan Ya. sedikit. Untuk menjadi guru matematika saya masih nggak kepikiran, Oke. tapi untuk menggali prestasi itu saya sangat ingin sekali untuk menggali potensi dalam diri saya. Iya. Dalam bidang apa itu? Kalau boleh tahu, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman. Apakah juga dari dalam bidang matematika atau mungkin di bidang lain kayak sains? Nah, Matematika dan mungkin juga di bidang sains seperti itu. itu aja. Atau ada tambahan lagi? Tidak ada. Oke. Jadi Lionel di sini, Konsisten. iya konsisten, sikap pada dan jelas. Iya, Oke, benar. berarti di sini Lionel juga punya cita-cita ya untuk mengembangkan lagi potensinya dalam bidang matematika dan juga sains. Sains IPA atau IPS? Sains IPA. IPA. Ya, aduh. Angka-angka ya. Angka-angka ya, rumus-rumus. Tapi mau ambil yang fisika, biologi, kimia, atau mau jadi profesor kan kalau misalnya Ya, kimia? saya merasa Bebas. lebih tertarik pada fisika. Mungkin. Fisika, oke. Kombinasi yang cocok ya, matematika dengan fisika, mantap. Oke, kita lanjut lagi ke Lionel karena dari tadi kita udah sama Budian, kita kasih waktu Budian untuk gitu ya, beristirahat. Kan ini Lionel terkenal ya, cukup terkenal gitu dalam kepintarannya di bidang matematika. Terus Lionel juga kemarin dapat ini apa? Aku dapat info. besar. Iya, 10 besar, masuk 10 besar. Nomor 7. Nomor 7 dalam tryout KSN ya, peringkat KSN tingkat kota Keren Balikpapan. banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Tingkat 7 teman-teman di kota di tingkat kota Kita Balikpapan. kapan ya kita? Aduh, kapan-kapan ya Kapan-kapan. kita saksikan dulu Lionel yang pintar dan cerdas ini. Nah, apakah selama kamu mempersiapkan diri dalam tryout ini, pasti Lionel mempersiapkan diri kan ya? Iya. Ya, banyak banget hal-hal yang berkesan gitu sama kamu mempersiapkan diri. Kalau ada banyak hal yang berkesan atau tidak, bisa diceritakan? Ya, untuk hal yang berkesan, saya sadar kalau misalkan masih banyak soal-soal dari materi-materi yang saya masih belum paham atau saya belum sampai ke situ. Enggak. Ya, Mungkin Ibu sedikit nambahin. Oke, nih. iya, boleh. Makasih. Boleh. Awalnya nih Lionel merasa mau mundur nih dari Oh. kemarin tuh tryoutnya saat sudah Latihan satu hari sebelumnya Mm-hmm. Lionel menyampaikan ke ibu, Bu saya mau mundur aja deh. Kenapa? Ibu tanyakan, dia merasa saya belum siap gitu kan. Padahal untuk kesempatan tryout ini biasanya yang dikirim itu kelas 7 dan 8 ya. Karena ini tahun ini kebetulan kelas 8, tahun depan sudah tidak ada kesempatan. Makanya Ibu motivasi dan Ibu yakin juga Lionel bisa. Ya, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aduh, keren loh, peringkat 7 nggak kebayang. Gimana perasaannya? Peringkat 7 yang awalnya aku mundur aja lah, aku nggak siap. Tapi tiba-tiba peringkat 7 7 loh. Gimana perasaannya? perasaannya seperti terkejut, tidak terduga gitu. Iya. Pasti Budian bangga juga dong ya. Banget. Usaha ibu untuk memotivasi Lionel tuh nggak di sini
Budian dan Lionel sama-sama berjuang ya. Iya. Walaupun di sini emang yang mendapat prestasinya Lionel, tapi juga di sini Budian membantu Iya, banyak ya. benar. belum Oh, belum belum. membantu banyak. Oh. Sebenarnya kalau Lionel ini memang kenapa ibu pilih juga salah satunya kan Lionel ikut extra science matematika dari Iya, kelas 7 juga. Nah kemarin pas di kelas 8 nih sempat karena jadwalnya agak berubah-ubah itu kadang ini jadi nggak ketemu teman-teman, jadi pernah Zoom itu cuma berdua aja sama Lionel, tapi dia tetap semangat. Asisten Sekali. tepuk tangan dulu. Mantap Lionel. Lihat guys, jangan bolos tuh kan nih. Lihat contoh anak yang tidak bolos, yang rajin, dapat imbalan dan dapat prestasi yang bagus nih. Lionel nih rajin banget loh. Ya, tepuk tangan lagi. Gak mau tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Aduh, tepuk tangan. Oke. Terharu. Lanjut Bu. Terus Bu, karena cuman Lionel, Ibu percaya sama Lionel karena memang di sini yang paling nampak Lionel potensinya di Lionel gitu ya Bu. Maka Ibu milih Lionel dia. sangat antusias saat pelajaran matematika gitu ya. Kalau ibu kan sering tanya jawab juga ya dalam pelajaran, dan biasanya ibu sampai mohon maaf menyetop Lionel, kita kasih kesempatan Yang ke lain. Saking bersemangatnya, antusiasnya. Aduh Lionel, bagi-bagi lah Lionel. Terus akhirnya Ibu milih Lionel. Ya. Kalau boleh tahu motivasi yang Ibu berikan kepada Lionel apa? Siapa tahu bisa dibagikan juga Motivasi kita semua juga, gitu kan. ya Bu, dalam memotivasi Lionel. motivasi. Ibu lihat Sepertinya kalau dari segi ketertarikan kemudian keinginan untuk tahu itu memang sudah ada, ya kan? Ibu tinggal mengingatkan saja. Kalau Lionel tanpa ibu suruh, tanpa ibu minta, itu sudah langsung otomatis kalau misalnya ada soal dia pasti mau pengen menjawab dan tahu jawabannya. Oke. keren Keren Saya banget. masih shock loh, kayak apa ya? Sama. Ya aku baru tahu gitu loh, maksudnya Lionel yang pintar gini juga dia ada di saat dimana dia juga ada apa ya, ada putus harapan gitu untuk menyerah untuk tidak lanjut lagi, tapi ini sebuah anugerah dari Tuhan juga ya Lionel, maksudnya yang awalnya takut-takut, yang awalnya masih belum percaya diri, tapi akhirnya dapat hadiah yang besar banget loh. Ini merupakan besar banget loh, tingkat kota seluruh anak di Balikpapan, peringkat 7. Wow, my god. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan untuk Budian dan Lionel juga. Menurut Ibu dan Lionel, apakah 100% anak-anak di Indonesia harus menguasai matematika? Atau mungkin Ibu dan Lionel punya pendapat lain yang bisa di-sharing untuk anak-anak atau teman-teman di luar sana, karena kan di luar sana atau ya contohnya masih lah kita di lingkup sekarang ini masih banyak kita yang terlalu kerja keras untuk bisa menguasai matematika, tapi di sisi lain kita juga nggak mau untuk bisa gitu, karena kadang apa ya ada pikiran aja gitu Bu yang menghantui kita gitu Bu, untuk udahlah saya nyerah, saya nggak bisa, ini matematika susah sekali gitu. Ibu ada pendapat nggak sama Lionel? Apakah memang kalian harus benar-benar bisa matematika atau pelan-pelan atau gimana ya? Apakah ada pendapat Gimana Lionel? Silakan. Boleh Lionel dulu? Ya menurut saya anak-anak di Indonesia itu tidak perlu menguasai matematika secara keseluruhan, tapi hanya perlu paham konsep dasarnya. Karena konsep dasar matematika itu akan berguna banyak di kehidupan sehari-hari. Ya, wis. Keren banget. Masih kelas 8 Lionel. Kelas 8 loh teman-teman. Ya ampun, luar biasa. Kalau Budian sendiri gimana? Apa sih Oke, pendapat? setuju banget ya. Ya tentunya semua masing-masing punya talenta sendiri ya kan. Iya, benar. Dan ilmu pengetahuan itu memang banyak sekali ya. Tapi satu hal yang mungkin bisa kalian ingat bahwa sering kali Ibu juga sampaikan di kelas bahwa mathematics is the queen of knowledge. Iya, sebenarnya sih Ya, setuju jadi sih. semua pelajaran nanti tentunya sebenarnya ada kok Iya, matematikanya benar. gitu ya. Jadi memang nggak harus ahli gitu ya. Tetapi yang jelas kalau saat pelajaran matematika ya
paling nggak berusaha memahami Iya. minimalnya ya. Dari sana seperti yang sudah disampaikan Lionel tadi, konsep-konsep dasarnya. Kemudian jadi walaupun memang ada hal-hal yang mentok gitu, tapi sebenarnya kalau kamu mau berjuang gitu akan dapat ya. Iya. Oke. Catat guys ya, catat ya, ini nih pesan penting ini guys dari ibu senior kami sama Lionel. Dan Lionel anak berprestasi. Aduh, keren peringkat 7 tingkat kota baik papan. Masih shock banget loh, Get. Ya, tingkat 7 loh. Kemarin pas saya diinfoin sama Bu Triana kalau Lionel masuk peringkat 7, saya shock. Ya ampun Lionel. Sama. Apalagi Lionel yang Apalagi kita yang denger, ya ampun. Tapi ini pertanyaan lagi ya, bisa nggak sih Bu Dian dan Lionel kasih tips and tricks gitu, tips-tips dan juga mungkin pesan-pesan untuk kita semua ya, nggak cuma kita yang di lingkungan sekolah tapi juga untuk anak-anaknya yang di luar sana supaya bisa menguasai matematika. Ayo, silakan. Ya, saya dulu ya. Iya. Ya, yang pertama harus ada kemauan dalam diri untuk belajar matematika. Iya benar. Karena jika tidak, maka dalam pikiran kita sudah ada penolakan. Maka dari itu akan muncul rasa apa sih kayak gitu. Iya benar ya. Dengar ya tuh teman-teman, dengar. Lanjut Lionel. Yang kedua, selain itu kita juga harus giat dan gigih dalam berlatih. Iya, setuju. Ya, karena seperti bermain video game, jika kita berlatih terus-menerus maka semakin lama akan semakin jago. Iya, benar. Ini benar. kehidupan sehari-hari kita ya. Kita Ya. gambarkan dengan itu. Lanjut. Nah, yang untuk yang ketiga, kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Iya, Tuhan Yang setuju. Maha Esa, Setuju guys. Doa ini paling utamanya nih. supaya Tuhan dapat memberi hikmat Benar, setuju. agar dapat memahami matematika. Wah, benar. Aduh, keren banget loh. Aduh, lanjut Lionel. Ada lagi. Cukup itu saja. Oke, 3. Sebulan tuh. Singkat, padat dan jelas. Iya loh. Kena mental. Ini memotivasi banget. Pesan-pesan dan tipsnya. Walaupun mungkin di luar sana ada yang apa sih, tapi ini penting loh. Karena apa ya? Matematika kan itu the queen of knowledge ya, Bu. Iya, Jadi ini penting banget. Oke, lanjut di Ibu. Ibu ada tips dan Oke, pesan? Ibu juga kena mental nih, harus nggak mau jawab nih sebenarnya. Karena sudah jelas ya, Bu. Jelas padat. Oke, setuju banget dengan semua yang disampaikan Lionel. Tentunya yang pertama adalah image dulu ya, pikiran kita. Silahkan jangan sampai kalian merasa sudah punya paradigma bahwa susah, bikin pusing kan. Tapi lebih ke harus membuka pikiran bahwa ini adalah kebutuhanku ya. Matematika is my need. Jadi kebutuhanku. Jadi di sana setelah kamu merasa butuh, seperti kamu butuh makan gitu kan, berarti harus mencari ya kan, cari tahu. Kemudian ada rasa penasaran gitu kan, maka dari sana kali akan ada actionnya, akan belajar ya, akan melakukan ya kan. Biasa kayak Ibu sampaikan, kalau ada konsep-konsep ya dipelajari dengan melakukan gitu ya. Mau melihat jumlah sudut segitiga itu 180, nah gimana nih, apakah itu cukup kita terima teori saja ya? Tidak, kita harus Bisa diterapkan, dipraktekkan seperti yang apa lu sih? Dipotong-potong tuh sudutnya, digabungin bener nggak bentuk garis lurus gitu ya. Iya, guys. Jadi istilahnya yang pertama jangan punya benteng dulu. Susah nih, nanti aku jadi pusing, jadi apa? Ya. Tapi itu tadi merasa bahwa aku membutuhkan. Nah, kalau butuh perlu berarti berusaha mencari tahu sampai tahu ya. Kemudian ya itu tadi, jangan menyerah ya, harus semangat, selalu mencoba ya. Selalu Ibu katakan coba dulu ya kan. Benar. Coba dan coba sampai dapat bisa. Yes, kena mental lagi kita ya Lus ya. Oke, lanjut. Ada lagi, Bu? itu aja deh. Oke, itu aja tipsnya ya. Itu berguna ya. Catat ya teman-teman. Apalagi yang di belakang itu. Dengerin nggak tadi? Ayo, apa? Ayo. Nanti kita tanya satu-satu loh Di ya. belakang malah makan. Aduh, parah ini makanan nggak kan pasti bagi-bagi. makan. Aduh. Oke, itu tips and tricks, tips
tips dari Budian dan Lionel. Lionel ya. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan terakhir untuk dari matematika ya. Ada nggak pesan-pesan gitu dari Budian sama Lionel untuk para siswa di seluruh Indonesia? Untuk dari dalam bidang matematika mungkin, apakah ada pesan-pesannya? Boleh silakan disampaikan. Wahai gimana Lionel? Ada pesan-pesan? Pesan-pesannya adalah harus giat dan rajin berlatih dalam belajar. Sebab saya pernah mendengar suatu kalimat yang berkata, kekuatan hanya mengalir bagi mereka yang tahu bagaimana. Wes. Aduh, Lionel, kena mental gitu. Udah kena mental berapa kali nih ya? Aduh menangis Ditusuk. Ada pesannya? Keinginan saja tidak cukup. Yes, benar. Ya, Perlu diterapkan. Iya. Ya, benar. saya tahu itu dari salah satu karakter favorit saya. Siapa itu? Boleh di-spill, siapa tahu mereka ada juga yang menggemar dengan sosok angkatan Lionel. Ya, jadi saya mendengar itu dari Megatron. Oh, Megatron. Megatron, guys. Oke, itu dari Lionel ya. Ya, Makasih sama. Lionel. Oke, untuk Budian sekarang pesan-pesan untuk Pesan-pesan anak-anak di dalam Indonesia. hal matematika. Yes. Iya. Oke. mungkin bisa untuk yang di luar matematika juga boleh, Oh, Bu. iya, iya. Jadi sebenarnya nggak pinter ngomong. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Keren ya tadi Lionel ya. Apa tuh Megatron? Jadi game kah? Nggak tahu, Bu. Ini nggak gaul. Pura-pura tahu aja. Kelihatan nggak gaulnya. Oke. Pesan-pesannya karena ini tadi temanya matematika ya, tentunya seperti apa yang sudah kita bincangkan tadi ya. Mau belajar apapun ya, tentunya kalian sendiri yang menentukan. Iya. Jangan selalu beralasan gurunya suka marah-marah, gurunya gini Yes. gitu ya, karena Ya. masing-masing tentunya punya karakter, Iya, pengalaman iya, ya, karakter dibentuk dari pengalaman. Iya. Jadi kita saat belajar tentunya fokus pada tujuan kita, apa sih kita maunya sampai di mana, mau mengembangkan apa, ya fokus itu aja. Kalau memang mengalami kendala dalam komunikasi ya semua tentunya bisa dibicarakan Iya, dengan benar. baik-baik ya, tetap Benar, fokus dan selalu berusaha. Generasi sekarang banyak sekali media atau alat untuk mendukung, Yes. seperti yang Ibu sampaikan tadi, semua ada di genggaman kalian. Yes. Mau untuk apa itu ya ayo Explore di lagi. ya explore dari sekarang. Tentukan langkahmu dari sekarang, benar. karena 10 tahun lagi atau 20 tahun yang akan datang ditentukan dari langkahmu sekarang ya kan. Untuk matematika seperti yang tadi disampaikan, the queen of knowledge. Yes. Kalau nggak suka nggak masalah, nggak harus suka ya, tapi apa sih minimalnya itu mungkin Menguasai harus ya, menguasai Oke, dasar-dasar. tetap semangat. Iya. Oke, itu Oke, aja. Wis, tetap semangat guys. Makasih. Catat ya, catat. Asik. Tepuk tangan lagi dong buat Budian dan Lionel ini. Aduh, keren banget kalau ya, saya Budian sampai sama keringatan Lionel. lah kena mental mulu dari Lionel ini. Aduh, tertusuk. Aduh, oke. Ini kita sudah selesai membahas matematika. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang Ibu sebagai ketua PPDB nih, Bu. Ini untuk kesempatan Ibu juga ya di sini untuk shine. Shine di mana Ibu akan mempromosikan sekolah Langsung promosi SMP, ya. iya, SMP Oke. Katolik Santo Mikael. Oke, Ibu Oke. baca teks aja deh. Dipersilakan kalau gitu. Ibu. Terima kasih Gelsi. Baik, Bapak Ibu, orang tua murid atau calon siswa, calon orang tua, calon siswa kami ya, SMP Katolik Santo Mikael dan unit TK PAUD Santa Miriam 2, SDK Santa Teresia 2, dan 2 unit PAUD di Kamanasa dan Ujung Bila di bawah naungan Yayasan Budi Bakti Karya MASF ya, karya dari suster-suster MASF dengan berlandaskan 3 bintang mulia, bersaudara, apa gak sih? Bersaudara, berkarakter, berprestasi. Oke,
kami akan berproses bersama siswa-siswi yang dipercayakan kepada kami untuk membentuk mereka untuk bisa berlaku atau punya karakter bersaudara, kemudian membentuk karakter mereka dan membiasakan hal-hal positif secara rohani, sosial, dan memfasilitasi siswa-siswi untuk berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Maka Bapak Ibu dan calon siswa mantapkan hati untuk bergabung bersama kami ya, karena investasi untuk putra-putri Bapak Ibu ya. Tentunya karena sekolah kami berbayar, tapi itu adalah investasi untuk buah hati Bapak Ibu, itu tentunya akan membentuk dan menentukan akan seperti apa ke depannya putra-putri Bapak Ibu. Maka mantap saja ya, kami Dewan Guru karyawan di bawah naungan Yayasan Budi Bakti siap memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu untuk nantinya dipersiapkan untuk bisa menaklukkan dunia dengan modal karakter dan prestasi serta jiwa persaudaraan. Oke, kami tunggu bergabung. Terima kasih. Berkali, Sini guys, masuk Tomik. Ayo guys, ketemu Budian, ibu senior kami tersayang dan tercinta dalam matematika. Terus ketemu juga nih kakak Lionel yang terkenal asik, terkenal. Aduh. Terus ketemu kita juga nih. Apa nih? Apa? Kita ngomongin apa ya dibanding Lionel? Aduh, jauhnya. Aduh, beda. Oke. Itu apa lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Mungkin pesannya tuh bisa jadi itu ya, jeda itu untuk mengisi jeda. Udah cukup kena mental. Iya, cukup kena mental. Tapi sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi loh, Bu. Itu Ibu kan jadi ketua PPDB ya ini, Bu. Ibu ada ini nggak sih merasa lebih menyulitkan daripada menjadi guru matematika? Karena kan beda ya. Iya, beda jauh dari bidangnya Ibu. Tapi apakah menurut Ibu ini menantang dan apa tantangannya? Kalau boleh tahu. Oke, jadi belum di-close ini ya. Iya, belum, jangan. Nanti diedit ya. Jadi ketinggalan sekali, guys. Tantangannya tentu sendiri-sendiri, Gelsi ya. Tantangannya tersendiri untuk menjadi ketua PPDB. Kan berarti harus bisa mengkoordinir Bapak Ibu untuk persiapan ataupun pelaksanaan PPDB-nya, tentunya dengan mengkoordinir Bapak Ibu yang punya karakter dan kemampuan yang hebat-hebat. Tentunya hal yang tidak mudah juga. Ada tantangan tersendiri. Dan nantinya tentunya harapannya dengan PPDB ini kan untuk agar sebanyak-banyaknya bisa menarik atau mengajak atau membuat kursi-kursi kosong di kelas itu terisi ya kan. Benar. Ya Ibu cuma bisa berusaha dan tentunya selalu mengandalkan Tuhan aja deh. Walaupun mungkin kemampuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi kalau sudah pasrah aja nanti pasti mengalir ya. Iya, mengalir. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Ibu. Asik. Itu kan sudah terjawab. Udah. Aduh. Akhirnya kena mental banyak ya kita. Yang di belakang kena mental nggak nih? Aduh, kena mental semua. Padahal sudah mimpi kali. Aduh, padahal kita sudah mempersiapkan mental banyak-banyak ini, tapi udah kalah kita. Udah hilang mentalnya. Lemas banget ini. Kena sambutan kata-kata mutiara dari Lionel. Enggak dong. Sudah hebat-hebat juga nih Gelsi sama Lucy dong. Terima kasih, Bu. Oke, karena berakhirlah itu pertanyaannya sudah habis ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah di sini kita ambil dari cerita dan kisahnya Lionel ya, dimana walaupun mungkin kita masih merasa belum pantas atau masih merasa belum siap, tetap berusaha ya, tetap belajar dari yang ahli ya, seperti juga kepada Bu Dian ya, dimana Bu Dian kasih motivasi terus juga membantu Lionel belajar dari ahli. Lalu juga jangan cepat merasa menyerah ya, jangan cepat merasa menyerah lah intinya ya, karena suatu saat pasti kalian akan mendapatkan hadiahnya. Contohnya kayak Lionel ini ya, yang awalnya menyerah tapi dapat pasti bisa dapat hadiah yang berupa lumayan keren loh ini.
lumayan terkenal ya, Pansos ya, Wah. dimana dapat peringkat 7 di tingkat kota Balikpapan. Ini masih ini sih penyisihan saya. Penyisihan, tapi- masih minta doanya untuk tingkat Ya, selanjutnya. kita doakan yang terbaik untuk Lionel ya teman-teman. Ya, yang di belakangnya doakan yang terbaik untuk Lionel dan Budian ya. Oke. Berikanlah mereka kesuksesan, lalu juga kelancaran dan mengurangi beban mereka. Dimana yang satu akan lanjut lagi ya Bu, lanjut lagi, Iya. lanjut ke tingkat apa dulu? Masih sama, cuma tingkat kemarin kota. kan penyisihan dari Oh. sekian puluh peserta, sekarang diambil berapa ya? 20 kah? Iya, 20 matematika 20 Oh IPA. ya, doakan yang terbaik juga untuk Budian ya, untuk menjadi ketua PPDB. Semoga Iya. apa yang Ibu jalankan dapat berbuah baik ya untuk kita Sip, semua sip, dan Ibu amin. juga. Amin. Amin. Yang di belakang, amin. Amin, amin. Jangan ngantuk. Aduh, kameramennya juga ikut ngantuk nih. Oke. Dah. Cut ya, itu cut ya tadi. Indahnya. Sampai ketemu di podcast Oke. selanjutnya. Oke, karena udah selesai, kesimpulannya sudah mendengarkan cerita juga dari Budian dan Lionel. Kita bilang terima kasih lagi ya sekali lagi kepada Bu Makasih, Budian. Budian. Makasih, Dan Lionel. Lionel sudah bersedia, udah hadir ya. Iya. Terima kasih banget, terima kasih Lionel. Sama-sama. Terima kasih atas kata-kata mutiara dan segala ya Yang membuat kita kena mental ya, itu. terima kasih. Ya. Itu pujian ya, bukan artinya kita di sini nggak suka, tapi itu pujian itu. Iya. Kamu keren. Ya, terima kasih Budia. Terima kasih juga kru, Bapak kameramen, Pak Ardi, Pak Arnold, Caca Claudia anak humas ya, Audiel editor, lalu juga Queen setup, yes. Terima kasih atas kesediaan kalian dan juga Lucia, terima kasih ya. Terima kasih juga Gelsi. Terima kasih. Mungkin ini ada akhirnya pertemuan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam 3 bintang mulia, bersaudara, berkarakter, berprestasi.